Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ 602. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pada mata kuliah Organizational Behavior yang diampu oleh Bapak Dosen Insinyur Boklasiahan, MM. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari 2 sesi dengan judul perilaku organisasi, yaitu sesi 7 tentang struktur dalam organisasi dan sesi 9 tentang komunikasi dalam organisasi. Baik, ada 3 bagian yang akan saya bahas. Pertama yaitu struktur organisasi, kemudian kedua komunikasi organisasi, dan terakhir bagaimana keduanya saling berkaitan dalam praktik organisasi sehari-hari. Pada bagian pertama, struktur dalam organisasi sesi 7. Struktur organisasi menurut Jones dan George adalah sistem pembagian tugas formal yang tersusun secara sistematik dan menggambarkan alur koordinasi, pengawasan, serta pertanggungjawaban antar anggota organisasi. Struktur ini dipengaruhi oleh strategi, ukuran, teknologi, dan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Selanjutnya, unsur kunci struktur organisasi menurut Robbins dan Judge menyebutkan 6 unsur kunci dalam merancang struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja, kemudian departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Nah, keenam unsur ini menjadi dasar bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Kemudian, bentuk-bentuk struktur organisasi. Di sini ada 5 bentuk struktur organisasi yang umum diterapkan. Yang pertama, struktur vertikal atau fungsional. Kemudian yang kedua, struktur divisional. Yang ketiga, struktur matriks. Yang keempat, struktur tim. Yang kelima, jaringan virtual. Nah, dari masing-masing bentuk-bentuk struktur organisasi ini sendiri mempunyai kelebihan dan cocok untuk kondisi organisasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, sebelum masuk ke komunikasi, penting dipahami bahwa struktur organisasi menentukan bagaimana komunikasi mengalir. Struktur yang berlapis-lapis biasanya membuat komunikasi lebih formal dan berjenjang. Sedangkan struktur tim cenderung lebih cair dan langsung. Kemudian komunikasi organisasi pada sesi 9. Pengertian komunikasi organisasi menurut Miss Chen dan Glenow, komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Komunikasi dalam organisasi bisa dianalisis dalam 3 tingkatan, antar individu, kemudian antar kelompok, dan antar kelompok atau organisasi. Nah, proses komunikasi terdiri dari 7 unsur utama. Yang pertama, pengirim, kemudian encoding atau penyandian, kemudian pesan serta media, dan decoding atau penafsiran. Kemudian penerima dan umpan balik. Gangguan ini bisa terjadi di setiap tahap, misalnya salah penyandian pesan atau memilih media yang kurang tepat. Selanjutnya, arah aliran komunikasi. Komunikasi dalam organisasi mengalir ke 3 arah.
ke bawah, yaitu dari atas ke bawahan berupa instruksi dan kebijakan. Ke atas, dari bawahan ke atasan berupa umpan balik. Dan horizontal, yaitu koordinasi antar unit yang setara. Nah, selanjutnya hambatan dan komunikasi efektif. Beberapa hambatan komunikasi yang umum terjadi antara lain penilaian terhadap sumber pesan, penyaringan informasi, hambatan budaya, gagal mengenali audiens, dan kesan pertama yang buruk. Untuk mengatasinya, organisasi bisa meningkatkan umpan balik, menumbuhkan empati, menggunakan bahasa sederhana, kemudian memilih waktu yang tepat, dan mendengarkan secara aktif. Nah, kesimpulannya, struktur organisasi adalah kerangka formal pembagian tugas dan wewenang. Sementara komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang efektif bila hambatannya dikelola. Struktur yang tepat dipadukan dengan komunikasi yang efektif akan membuat organisasi lebih produktif dan adaptif. Demikian rangkuman yang bisa saya sampaikan mengenai struktur dan komunikasi dalam organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.